Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana situasi percintaanmu ya dengan pasanganmu kali ini. Ya mungkin nanti akan ada pesan untuk kalian ya. Dalam situasi hubungan kalian, ada this could be the one. Kamu adalah satu-satunya seseorang yang ada di hatinya. Orang yang dia cinta itu cuma kamu. Ya, kamulah orang terspesial di hatinya. Gak ada yang lain kok. Ya, walaupun kamu lihat di sini dia banyak pasangan, ya sering bergonta-ganti pasangan, tapi orang teristimewa di hati dia adalah kamu. Gitu deh. Oke, kita lihat dari tarotnya. Six of Pentacles reverse, kemudian the Tower reverse, kemudian Seven of Cup reverse. Walaupun reverse nih ceritanya nyantolnya ke kamu semua ya. Queen of Coin. Oke. Justice tuh kan. Page of Wand. Ih. Lucu deh ceritanya ini. Oke, kita ulas satu persatu per kartunya ya. Ada Six of Pentacles reverse. Ini bacaannya bisa vice versa ya, bisa ini kamu ataupun dia, kalian sesuaikan aja dengan kondisi kalian. Intinya di sini ada seseorang yang memanfaatkan dan ada seseorang yang dimanfaatkan. Nampaknya dia di sini memanfaatkan kamu karena kamu nampaknya terlalu ketergantungan sama dia, terlalu bucin sama dia. Kamu cinta banget sama dia, tapi di sini dia mempermainkan kamu, dia memanfaatkan kebucinan kamu itu terhadap dia. Bahkan di sini dia tidak bisa membalas kebucinan kamu itu ya, ketulusan kamu yang cinta sama dia di sini. Dan akhirnya di sini apa namanya, dia membuat kamu dari keegoisan dia ini, dia membuat kamu menjauh dari dia gitu ya. Mungkin akhirnya kamu sadar, akhirnya kamu terluka, akhirnya kamu terhianati ya, akhirnya kamu apa namanya, terhianati, ya hanya dimanfaatkan, kamu sadar itu semua dan akhirnya kamu udah cukup merasa apa, bukan dibully tapi kayak direndahkan gitu ya, kayak nggak dihargai gitu ya. Dan intinya kamu terluka banget di sini karena kamu dimanfaatkan doang sama dia, diambil keuntungannya saja dari dia gitu ya. Intinya dia menyalahgunakan sifat baikmu ya, sifat tulusmu di sini, dan akhirnya kamu memilih untuk menjauh dari dia ya. Oke, ada the Tower reverse. Situasinya memang kalian sudah berpisah, tapi aku lihat di sini kamu udah pergi jauh ya. Kamu udah siap mantap pergi dari dia, udah nggak mau peduli lagi dengan dia. Tapi nyatanya dia di sini tidak menerima kalau kamu pergi jauh dari dia ya. Kalau kamu lihat situasinya kayak enggak kok, kayaknya dia juga fine-fine aja aku pergi, kayaknya dia justru malah lega kalau aku pergi. No, dalam hati dia berkecamuk ya. Dia kayak masih menyesal, bukan masih menyesal tapi dia memang menyesal gara-gara hubungan ini berakhir ya. Tapi dia tahu diri ya, karena memang ini salah dia yang memanfaatkan kamu, dia memanfaatkan sifat baikmu, sifat tulusmu, dan ya wajar kalau misalkan kamu pergi dari dia. Akhirnya dia sadar dan dia menerima kok kamu pergi gitu ya. Dia menganggap ini sebuah karma bagi dia. Ini balasan atas tindakan dia, atas perilaku dia yang terlalu jahat sama kamu. Jadi dia menerima, tapi dalam hati no, dia tidak menerima kamu pergi dari dia.
dia masih mencintai kamu, dia masih sayang sama kamu. Ternyata setelah kamu pergi, dia baru sadar ternyata kamulah could be the one bagi dia. Ya, this could be the one bagi dia. Kamu itu hanya satu-satunya orang yang dia sayang, dia cinta, yang harusnya dia miliki. Seperti itu ya. Ada Seven of Cups. Dan sekarang akhirnya dia sadar siapa yang dia inginkan dalam hubungan ini, ya siapa yang dia inginkan untuk dia jadikan pasangan, siapa sebenarnya pemilik hati dia sesungguhnya. Dia sadar itu, bahkan di sini dia ingin mempertahankan kembali hubungannya dengan kamu. Dia ada energi dia ingin mengembalikan lagi hubungan ini, berarti ingin union lagi dengan kamu ya, karena dia udah tahu tujuan dalam percintaan, dalam hubungan dia ini tuh ke siapa dia tahu gitu ya. Yaitu kamu, aku lihat. Dan apa namanya, intinya dia udah sadar lah ya, udah sadar, dan dia nggak mau lagi di sini seperti kemarin-kemarin yang cuma memanfaatkan kamu. Intinya di sini dia ingin mempertahankan hubungan ini menjadi lebih baik, lebih sukses ya. Dan dia di sini akan mencoba untuk mempertahankan, dan dia akan lebih hati-hati ya, mencermati kamu ya, apa namanya, untuk menjalin lagi hubungan dengan dia. Jadi dia benar-benar berhati-hati banget, apalagi dalam bertindak atau apalagi dalam melangkah, karena di sini dia udah sangat-sangat melukai kamu. Jadi I think dia udah tahu kok ya siapa yang dia inginkan. Queen of Coins tuh ya. Dan aku lihat juga dari sifat dia yang mendominasi kamu, justru malah membuat hubungan kalian ini nggak maju gitu ya, membuat hubungan ini stuck, membuat hubungan ini rawan ya, bosan kayak gitu ya, membosankan, tidak seimbang, justru malah nampak adanya ketidakmampuan dari dia untuk menerima sepenuhnya perasaan kamu yang tulus kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini kan dia hanya memanfaatkan kamu aja, padahal dia tulus gitu. Jadi dia kayak nggak mampu menerima perasaan tulusmu itu kayak gitu ya. Dan Justice dilihat dari sini, aku lihat dia udah ngedapetin karmanya, dia udah mendapatkan rasa sakit yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Dia udah sadar di sini ya, dia udah mendapatkan apa, keseimbangan ya, maksudnya keseimbangan itu hal yang setimpal gitu ya, yang dari apa yang telah dia lakukan itu udah dia dapatkan gitu ya. Dia menyakiti kamu, yes, dia juga disakiti, bahkan dia tersakiti karena dia telah mengkhianati kamu, orang yang tulus mencintai dia gitu ya. Justice intinya dia mendapatkan keadilan lah ya, sudah mendapatkan keadilan dari tindakan dia terhadap kamu gitu. Oke, kemudian ada Page of One. Dan orang ini siapa ya? Orang ini adalah orang yang kemarin orang ini kemarin itu sering menyakiti kamu dengan cara menghadirkan opsi lain ya. Ternyata dia itu banyak yang suka, atau dia mungkin banyak menghadirkan pasangan-pasangan lainnya kayak gitu ya. Jadi dia ini memang orang yang nggak bisa memiliki hubungan jangka panjang, dan orangnya itu masih suka berpetualang ya. Jadi mungkin dia memang suka traveling, dan dalam percintaan juga masih suka berpetualang. Dia punya pemikiran seperti ini, kalau di dunia ini itu masih banyak manusia, masih ada perempuan dan laki-laki. Kalau misalkan dia laki-laki, ya di dunia ini perempuan banyak, nggak cuma kamu. Jadi masih ada potensi dia bisa menemukan orang yang lebih baik dari kamu. Makanya di sini dia masih menginginkan merasakan, dia masih ingin mencoba dengan apa yang dunia ini suguhkan, yaitu ya banyaknya wanita di dunia ini kan, gak cuma kamu doang gitu. Jadi dia pengen mencoba dengan si A, si B, si C kayak gitu ya. Nah,
Jadi, dia memang sulit untuk bisa menjalin hubungan, apalagi untuk komitmen yang serius, karena dia masih, mau mencoba dengan si A, masih mencoba dengan yang di B gitu ya. Jadi, kamu nggak bisa mengharapkan dia deh, aku lihat di sini ya. Apalagi kalau kamu mengharapkan suatu komitmen sama dia, itu akan sulit. Nah, inilah orangnya. Jadi, setelah dia meninggalkan kamu, dia sadar ya, ternyata dia main sama A, B, C, ternyata dia juga disakiti dengan si A, B, C itu. Entah dengan siapa yang paling tersakiti dan sesuai dengan apa yang kamu rasakan, tapi intinya dengan yang lainnya dia tidak berhasil hubungannya. Ya, akhirnya dia di sini kepikiran kamu lagi. Ternyata orang yang dia inginkan itu ya cuma kamu. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Ada Libra, energi paling kuat di sini. Kemudian di sini juga ada Leo, Aries, Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Asal ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka dari itu berbijak ya. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.